Halo para penonton dan para pendengar yang budiman. Kali ini kita akan merenungi dan sedikit mengupas kilas balik cerita para pejuang kita dengan gigih dan gagah berani menumpahkan tetesan darah perjuangan demi kita anak cucunya. Fajar Kemerdekaan, cerita lahirnya sebuah bangsa. Setiap tanggal 17 Agustus, kita semua merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia. Bendera merah putih berkibar, lagu-lagu kebangsaan terdengar, dan semangat nasionalisme memuncah. Pada dini hari, 17 Agustus 1945, udara di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, terasa dingin dan sunyi. Namun, di dalam rumah itu, suasana tegang dan penuh gairah menyelimuti setiap sudut. Malam sebelumnya, para pemuda telah menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Bukan untuk mencelakai, melainkan untuk mendesak mereka. Mereka sadar, kesempatan emas ini tak boleh disia-siakan. Jepang baru saja menyerah pada sekutu. Kekosongan kekuasaan, sebuah kondisi yang disebut vacuum of power, terjadi. Golongan muda yang dipimpin oleh Fairul Saleh dan Wikana berapi-api, mendesak agar proklamasi kemerdekaan segera dibacakan. Golongan tua, yang dipimpin oleh Soekarno dan Hatta, lebih memilih untuk berhati-hati, menunggu pengumuman resmi. Perbedaan pendapat itu memuncak di Rengas Dengklok. Suasana sempat memanas, namun akhirnya Soekarno dan Hatta luluh. Mereka kembali ke Jakarta pada dini hari 17 Agustus, dengan satu tekad bulat, proklamasi harus segera dilakukan. Malam itu, di rumah Laksamana Maida, seorang perwira tinggi Jepang yang simpati terhadap perjuangan Indonesia, sebuah teks bersejarah disusun. Di atas meja makan, dengan Soekarno dan Hatta sebagai penulis utama, dan Ahmad Subarjo sebagai penengah yang melerai ketegangan, draft naskah proklamasi dirumuskan. Teksnya singkat, padat, dan penuh makna. Teks itu adalah hasil kompromi antara dua visi. Visi yang pragmatis dari golongan tua dan visi yang revolusioner dari golongan muda. Fajar menyingsing di Jalan Pegangsaan. Ketika matahari mulai terbit, kabar tentang proklamasi menyebar dari mulut ke mulut. Tak ada pengumuman resmi dari radio, tak ada siaran langsung yang mendunia. Semua adalah kabar bisik-bisik, dari satu pejuang ke pejuang lainnya. Pukul 10 pagi, sebuah kerumunan kecil mulai berkumpul di depan rumah Soekarno. Mereka bukan ribuan orang, tetapi semangat yang mereka bawa jauh lebih besar dari jumlah mereka. Latif Hendraningrat dan Suhut, dua prajurit peta, pembela tanah air, dengan seragam lusuh, berdiri di depan. Mereka ditugaskan untuk mengibarkan bendera. Bendera yang mereka bawa bukan bendera baru, melainkan bendera yang dijahit sendiri oleh Fatmawati, istri Soekarno, dari dua potong kain merah dan putih yang ia dapatkan dari seorang perwira Jepang. Jahitan yang tidak sempurna, namun maknanya tak ternilai harganya. Tepat pukul 10, Soekarno keluar dari rumahnya. Ditemani oleh Hatta, ia berjalan ke teras. Dengan suara yang lantang dan tegas, ia mulai membacakan teks proklamasi. Kata demi kata, kalimat demi kalimat, suaranya menggelegar, membelah keheningan pagi. Kami bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama, dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Setelah pembacaan selesai, Latif dan Suhud mulai menaikkan bendera merah putih. Bendera itu naik perlahan, diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dikumandangkan tanpa iringan musik. Hanya dari suara lantang dan penuh haru dari kerumunan kecil yang hadir. Gelombang revolusi. Detik-detik itu menjadi awal dari sebuah revolusi yang panjang dan berdarah. Kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan tidak datang begitu saja. Belanda, yang pernah menjajah selama ratusan tahun, tidak akan melepaskan begitu saja. Mereka kembali dengan tentara sekutu, memulai revolusi fisik yang menuntut pengorbanan tak terhitung jumlahnya. Namun, semangat 17 Agustus 1945 telah menyebar ke seluruh pelosok negeri.
Dari pertempuran Surabaya yang heroik hingga serangan umum 1 Maret di Yogyakarta, para pejuang dari berbagai latar belakang bersatu. Ada pemuda yang hanya bersenjatakan bambu runcing, ada ulama yang mengobarkan semangat jihad, ada seniman yang menyebarkan propaganda perjuangan lewat lukisan dan puisi. Mereka faham, kemerdekaan bukanlah hadiah, melainkan sesuatu yang harus direbut dan dipertahankan dengan darah dan air mata. Setiap pengorbanan, setiap tetes keringat, setiap nyawa yang gugur, adalah bukti dari sebuah tekad bulat untuk menjadi bangsa yang merdeka. Merawat warisan fajar kemerdekaan. Hari ini, setiap 17 Agustus, kita merayakan hari lahir bangsa kita. Bendera merah putih masih berkibar, lagu Indonesia Raya masih dikumandangkan. Namun, di balik perayaan itu, ada tanggung jawab besar untuk mengenang dan meneruskan perjuangan para pendahulu. Fajar kemerdekaan bukan hanya tentang proklamasi. Ia adalah simbol keberanian, persatuan, dan ketidakgentaran dalam menghadapi tantangan. Ia adalah pengingat bahwa bangsa ini lahir dari perjuangan yang tulus, dari hati yang mencintai tanah air, dan dari tekad yang tak pernah luntur. Tugas kita sekarang adalah merawat fajar itu agar sinarnya tak pernah padam. Dengan semangat yang sama, kita harus terus berjuang, melawan ketidakadilan, membangun persatuan, dan mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa. Merawat api perjuangan. Setelah proklamasi, perjuangan belum berakhir. Justru, babak baru dimulai. Masa revolusi fisik yang penuh darah dan pengorbanan harus dilalui untuk mempertahankan kemerdekaan. Namun, api yang dinyalakan pada 17 Agustus 1945 telah memberikan semangat yang tak pernah padam. Memahami sejarah kemerdekaan bukan hanya untuk menghafal tanggal dan nama, tetapi untuk meneladani semangat persatuan, keberanian, dan pengorbanan para pahlawan. Mari kita teruskan perjuangan mereka dengan cara kita masing-masing, membangun Indonesia yang lebih baik. Karena, fajar kemerdekaan adalah warisan yang harus kita jaga selamanya.